Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Margareta dari Prodi Akuntansi kelas 1A Politeknik Tanah Laut. Ingin menjelaskan tugas makalah yang berjudul Dampak Demokrasi di Tengah Pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, mungkin yang mencakup semuanya mungkin. Oke, yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Demokrasi adalah pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dalam prinsip tentang prosedur. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat. Kemudian kata demokrasi itu sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung atau direct demokrasi. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat atau warga negara. Selanjutnya, tantangan dari demokrasi sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang saat ini menyebar dengan cepat dan luas. Secara tidak langsung telah menguji bagaimanakah prinsip-prinsip yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan adanya relasi atau pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yang teraktualisasi dan kebijakannya yang wajib dipatuhi untuk menanggulangi atau menekan pandemi COVID-19. Sebab dalam negara kesatuan, prinsip-prinsip yang bersifat relasi kewenangan antara pemerintah daerah adalah yang dimiliki oleh pemerintah daerah bukanlah otonomi penuh. Inilah yang perlu dikoreksi untuk diluruskan. Selanjutnya, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah bukanlah otonomi penuh seperti pada negara federal. Jika mengikuti teoritis, tidak berlebihan apabila dikatakan dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini secara jelas akan memberikan ujian bagi kapabilitas dan kualitas para calon pemimpin bagi pemerintah untuk rakyat sendiri. Juga politisasi COVID-19 untuk pencitraan politik jelang Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Kemudian tantangan politisasi kebijakan pembatasan sosial untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Kemudian, jadi adanya pemahaman di atas diharapkan agar segenap bangsa dapat membangun perspektif optimistik dan juga dapat merangsang sensitivitas dari pihak-pihak terkait yang berwajib untuk melakukan refleksi atas konsep dasar praktik demokrasi di tanah air sejauh ini. Komitmen NKRI harga mati dan daulat rakyat yang diamanahkan melalui Pilpres, Pileg, dan Pilkada tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, tetapi juga terwujud dalam bentuk kenyataan. Kemudian yang B, tujuan penulisan ini agar dapat membedakan antara paham demokrasi satu dengan demokrasi yang kita pakai di Indonesia, sehingga kita dapat mengerti apa sisi yang unggul di dalam demokrasi Pancasila. Yang C, ada prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian 1, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, peradilan yang tidak memihak dan bebas. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keenam, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Kemudian yang ketujuh, kebebasan pers. Oke, di sini ada bab 2. A. Pengertian demokrasi.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup. Demokrasi secara istilah berarti demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara bahasa, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan bentuk dari pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Hal ini merujuk pada sistem politik di Yunani kuno pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM, khususnya kota Athena yang merupakan pusat dari kekuatan politik Yunani kuno pada pertengahan tahun 508 SM. Yang B, ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi sebagai berikut, ada 4. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. 2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang C, jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi dapat kita lihat dari fokus perhatiannya dan penyaluran kehendak rakyatnya, model berlandaskan fokus perhatian. 1. Demokrasi formal. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun dan sangat fokus pada sektor politik. Kedua, demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Sistem tersebut adalah kolaborasi antara demokrasi material dan formal. Kemudian di sini ada bab 3, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita mengetahui bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek material atau segi isi atau substansi, aspek formal, aspek non normatif, aspek optatif, aspek organisasi, dan aspek kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip Pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya. Sekian penjelasan, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.